Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu berbaik sangka kepada Rabb kita, Sobat Winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah dalam kehidupan kita. Kali ini ada satu buah testimoni dari salah seorang sahabat kita yang berada di Hong Kong. Beliau seorang TKW. Alhamdulillah, lunas hutang beliau 300 juta rupiah. Seperti apa kisah beliau, apa saja yang beliau amalkan, kita akan simak. Ini cerita beliau berupa audio. Panjenengan simak dari awal hingga akhir, insya Allah ada satu motivasi, ada inspirasi di sana. Ini cerita beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin, semoga Umi selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah ya Umi. Izinkan saya bercerita. Saya seorang TKW di Hong Kong. Saya sudah 4 tahun ini di sini. Langsung saja, awal mula saya menjadi TKW karena saya terlilit hutang di tanah air. Waktu itu saya punya hutang puluhan juta. Saya berpikir kalau saya mau melunasi hutang ini, satu-satunya jalan adalah saya harus keluar negeri. Karena saya melihat banyak tetangga-tetangga saya yang keluar negeri dan mereka sukses. Singkatnya, saya sudah sampai di Hong Kong, Umi, waktu itu. Saya mengenal beberapa orang di sini. Tapi mungkin karena keluguan saya, kepolosan saya, datang dari kampung ke negeri orang, mudah sekali percaya. Saat itu saya kenal seseorang dan menawarkan arisan online. Saya kejebak di sana, saya terjerumus, sehingga hutang saya semakin banyak. Dan yang bikin saya parah adalah waktu itu saya kenal seseorang teman. Karena rasa iba saya nolongin. Saya pinjamkan nama saya untuk dia pakai hutang, guna menutupi hutang dia di kampung juga. Singkatnya, saya terpuruk utang sekitar 300 jutaan, Umi. Dan parahnya lagi, teman saya ini kabur, pergi entah kemana. Udah tidak ada lagi di Hong Kong, Umi. Saya betul-betul terpukul, terpuruk, jatuh, putus asa, sedih. Hampir setiap hari saya nangis. Saya kerja juga tidak konsentrasi. Sering saya dimarahi majikan saya, Umi. Saya waktu itu sempat ingin bunuh diri. Tapi tiba-tiba malam itu saya dimimpiin anak saya yang kecil datang nangis. Begitu saya bangun, saya tersadar. Saya segera mengambil wudhu dan saya sholat. Malam itu saya nangis, Umi, saya nangis sejadi-jadinya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Sebelum kenal channelnya Umi, saya sudah sering nonton channelnya Ustadz Mukhlis Marsal. Nah, saya ingat kembali di situ beberapa kisah seperti saya yang berhasil keluar karena sholawat. Awalnya saya ragu-ragu, Umi. Malam itu juga, ketika saya selesai menangis, saya buka YouTube. Tadinya niatnya saya pengen nonton channelnya Ustadz Mukhlis Marsal. Tapi yang muncul di beranda pertama kali, entah kenapa itu channelnya Umi. Videonya Umi berapa muncul di beranda saya. Salah satunya yang saya masih teringat sekali saya tonton adalah membuka mata batin pelaku riba.
tahapan keluar dari riba itu yang saya tonton terus. Setelah nonton itu saya renungi, saya resapi, saya ingat-ingat lagi dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa-masa lalu. Mungkinkah dosa-dosa itu yang buat saya terpuruk dalam hutang saya bertahun-tahun, sampai saya harus membuang diri saya jauh dari anak saya, dari orang tua saya di luar negeri. Tapi setelah sekian tahun pun hutang tidak kunjung selesai, malah semakin banyak. Mungkinkah karena dosa-dosa itu? Saya ingat Umi, dosa-dosa saya terlalu banyak. Dosa-dosa saya terlalu menggunung Umi. Akhirnya saya tersadar, mungkin sebab dosa-dosa inilah sehingga seolah-olah Allah itu tidak membukakan jalan kemudahan untuk setiap urusan-urusan saya, bahkan semakin menjerumuskan saya. Dosa-dosa inilah yang buat saya semakin jauh dari Allah Tuhan saya. Singkatnya Umi, malam itu saya sholat taubat, sholat tahajud saya lakukan. Saya membaca istighfar, saya membaca sholawat. Saya tidak hitung entah berapa yang saya baca, sampai saya tertidur. Besoknya saya sudah mulai memperbaiki diri saya Umi. Saya mulai mengamalkan sholawat. Yang tadinya saya sempat nonton, saya sempat amalkan, tapi bolong-bolong. Hari itu saya meniatkan, saya membaca sholawat Jibril 4444 kali. Gak tahu kenapa setelah malam itu saya nonton video Umi, saya jadi tertarik sering nonton video Umi. Saya nonton hampir setiap Umi upload video. Ada satu amalan yang saya tertarik dan amalkan. Amalan melembutkan hati. Amalan ini saya amalkan untuk majikan saya yang sering marah-marah sama saya. Itulah awalnya saya mengamalkan amalan melembutkan hati Umi. Saya baru amalkan sekitar seminggu. Benar-benar dahsyat Umi. Majikan saya tidak seperti biasanya. Majikan saya tiba-tiba baik. Dia panggil saya, kasih angpau waktu itu Umi. Kalau dirupiahkan 1.500.000. Kebetulan pada saat itu ibu saya di kampung menelpon memang Umi, butuh uang katanya buat biaya sekolah anak. Alhamdulillah saya nangis Umi, saya nangis jadi-jadinya. Gimana setiap bulan gaji saya selalu habis buat bayar hutang saya. Setiap bulan saya selalu minus. Bahkan untuk kirim ke kampung saya harus hutang sana kemari Umi. Hari itu saya seperti merasa dipeluk, dirangkul oleh Allah. Saya merasa dicukupi oleh Allah. Mulai dari kejadian itu saya semakin istiqomah, semakin rajin mengamalkan AMH Umi. Saya mulai teringat dengan teman saya yang lari setelah memakai nama saya untuk pinjam di bank. Saya amalkan terus AMH untuk dia. Saya berharap dilembutkan hatinya, supaya tersadar, supaya mau bertanggung jawab, supaya mau meringankan beban saya. Saya istiqomahkan terus Umi AMH, sholawat Jibril 4444 kali. Dan belakangan saya tambahkan terus, doakan Sularsi. Hampir 1 tahun Umi saya amalkan AMH. Tiba-tiba bulan Agustus kemarin, awal Agustus tepatnya, saya dapat telepon dari nomor luar. Ternyata itu teman saya yang tadi yang
pinjam nama saya terus lari itu, Umi. Rupanya dia sudah menikah, tetapi tidak di Hong Kong. Dia menikah dengan salah seorang bule. Kalau tidak salah di Melbourne, Umi. Ya sekarang hidupnya sudah enak, hidupnya sudah mapan, karena suaminya punya usaha restoran. Waktu pertama ditelepon dia, Umi, saya tuh gak bisa marah, saya gak bisa ngapa-ngapain, saya cuma nangis, saya nangis. Walaupun saya belum tahu maksudnya dia nelpon saya itu apa, tapi saya sudah nangis. Saya sudah nangis saking saya takjubnya sama Allah. Saya pengen Allah lembutkan hatinya. Dan kenapa tiba-tiba orang ini setelah sekian lama menghilang, dia menelpon saya, Umi. Walaupun mungkin dia masih tidak bertanggung jawab, tapi saya sudah sangat takjub dengan kebesarannya Allah. Karena saya pikir orang ini tidak akan pernah menghubungi saya lagi. Dia meminta maaf sama saya. Dia menceritakan semua perjalanan hidupnya, kenapa dia harus lari, kenapa dia harus pergi. Dia ceritakan semuanya. Dan ternyata dia mencari saya, dia menelpon saya, ingin bertanggung jawab mengembalikan semua uang yang dipinjamnya. Saya menangis, Umi, saya menangis. Saya menangis. Saya tidak menyangka bahwa Allah sebegitu sayang sama saya. Saya lebih menangis lagi ketika saya tahu teman saya ini, dia sangat simpati sama saya, sama keadaan saya. Sehingga dia bilang, dia mau membantu melunaskan seluruh hutang-hutang saya, termasuk hutang saya yang di kampung. Hutang saya banyak, Umi, 300 juta, dan dia bayar semuanya. Dia lunasi semuanya. Dia bilang itu sebagai bentuk terima kasihnya. Ketika dulu dia terlilit hutang, hampir dibunuh debt collector, saya membantunya. Umi, sekarang hutang saya sudah lunas, Umi. Tapi gak tahu kenapa saya masih sering menangis kalau mengingat ini semuanya. Terlalu banyak dosa saya, Umi. Tapi Allah begitu baik sama saya. Allah begitu baik. Selalu membantu saya, selalu merangkul saya. Padahal saya selalu berbuat dosa. Alhamdulillah, Umi, hutang saya sekarang sudah lunas. Hidup saya sudah tenang. Gaji saya sudah tidak potong lagi. Saya bisa kirim kepada ibu saya. Saya kalau mengingat 4 tahun saya tidak bisa membahagiakan ibu saya justru menyusahinya. Sekarang saya bisa memberikan semua gaji saya sama ibu saya, Umi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Umi, itulah kisah perjalanan saya. Alhamdulillah, Umi. Jika kita yakin kepada Allah, Allah pasti memberikan pertolongan kepada kita. Saya masih sering menangis, Umi. Saya menangis karena dosa-dosa saya. Saya menangis, saya malu. Saya malu karena Allah begitu baik. Tapi saya selalu berbuat dosa. Saya terlalu pendosa, Umi. Semoga Allah mengampuni dosa saya. Sekarang yang saya inginkan cuma satu. Saya ingin kembali ke tanah air. Saya ingin beribadah dengan tenang. Saya ingin berkumpul dengan anak-anak saya. Saya ingin berkumpul dengan orang tua saya. Mohon doakan saya terus ya, Umi. Umi, itu tadi pengalaman saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin masih punya hutang, yang saat ini mungkin mengalami apa yang saya alami dulu. Tetaplah semangat teman-teman semuanya. Amalkan terus sholawat, amalkan terus doakan Zul Arsy.
sholat taubat, memohon ampun kepada Allah. Insya Allah, Allah pasti akan membukakan pertolongannya. Insya Allah, Allah pasti akan mengampuni kita. Sampai di sini dulu Umi cerita saya. Semoga Umi sehat selalu. Terima kasih untuk semua motivasi dari Umi selama ini. Terima kasih untuk video-videonya Umi yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, itu tadi testimoni dari sahabat kita yang sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat memotivasi. Jadi berapapun besarnya hutang panjenengan, berapapun beratnya masalah panjenengan, tetaplah yakin bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada panjenengan semuanya. Asal panjenengan yakin, insya Allah pasti akan Allah tolong. Jadi tetap semangat sobat winnerku. Selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.